warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi bab 11 mengenai kepemimpinan. Oke, kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu definisi kepemimpinan. Sebelum kita mengetahui definisi kepemimpinan, kita harus tahu dulu definisi dari pemimpin. Jadi, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan mempunyai otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sebuah tim atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasional. Perlu diingat juga bahwa pemimpin bukanlah manajer. Lalu, apa bedanya manajer dan pemimpin? Berikut adalah perbedaannya. Teori kepemimpinan awal. Teori kepemimpinan awal berfokus pada satu pemimpin, yaitu teori karakter pemimpin, leadership atau leadership trait theories. Yang kedua adalah bagaimana pemimpin berinteraksi dengan anggotanya, yaitu teori perilaku pemimpin atau leadership behavior theories. Teori karakteristik pemimpin atau leadership trait theories berkembang di tahun 1920-an sampai 1930-an. Fokus leadership traits-nya yaitu karakteristik yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. 7 ciri yang diasosiasikan dengan kepemimpinan yang berhasil yaitu 1. Mengarahkan, 2. Kehendak memimpin, 3. Kejujuran dan integritas, 4. Kepercayaan diri, 5. Kecerdasan, 6. Pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, yang ketujuh adalah ekstraversi. Teori perilaku kepemimpinan merupakan teori-teori kepemimpinan yang mengenali perilaku yang membedakan antara pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif. Terdapat 3 hasil studi atau riset. Yang pertama adalah studi Universitas Iowa, studi Ohio State, studi Universitas Michigan, dan gizi manajerial. Studi Universitas Iowa memiliki gaya otokratik, gaya demokratik, dan gaya laissez-faire. Temuan risetnya, tidak ada gaya kepemimpinan tertentu yang konsisten paling efektif menghasilkan kinerja lebih baik. Yang kedua adalah karyawan lebih puas memiliki pemimpin yang demokratis daripada pemimpin otokratis. Selanjutnya, studi Ohio State mengedepankan inisiasi struktur dan pertimbangan. Temuan risetnya yaitu pemimpin yang tinggi dalam membuat struktur dan pertimbangan kadang mencapai kinerja tugas dan kepuasan karyawan yang tinggi, tapi tidak selalu. Kemudian, studi Universitas Michigan mengedepankan orientasi karyawan dan orientasi produksi. Temuan risetnya yaitu pemimpin yang berorientasi karyawan menghasilkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah gizi manajerial, menilai gaya kepemimpinan menggunakan 2 dimensi, perhatian pada orang dan perhatian pada produksi dengan skala 1-9. Menempatkan gaya perilaku pemimpin dalam 5 kategori. Yang pertama, 1.1 manajemen apa adanya atau impoveris, 9.1 manajemen tugas, 5.5 manajemen jalan tengah, 1.9 manajemen country club, dan 9.9 manajemen tim. Teori kepemimpinan yang kedua yaitu teori kontingensi. Teori ini mendefinisikan hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi. Ada 3 jenis teori kontingensi. Yang pertama yaitu model Hitler, yang kedua yaitu teori Hersey-Blanchard, dan yang ketiga yaitu model Fastball. Model Hitler bergantung pada kesesuaian gaya interaksi pemimpin bawahan dengan situasinya. Dalam model Hitler terdapat Least Preferred Coworker Questionnaire yang berisi 18 pasang sifat kontras untuk menentukan gaya kepemimpinan seseorang. Apabila mendapatkan skor yang tinggi, artinya gaya kepemimpinan berorientasi hubungan, di mana pemimpin yang berorientasi hubungan dapat bekerja dengan baik pada moderately favorable situation. Sedangkan apabila mendapatkan skor yang rendah, artinya gaya kepemimpinannya berorientasi tugas, di mana pemimpin yang berorientasi tugas dapat bekerja dengan baik pada very favorable dan unfavorable situation. Teori kontingensi yang kedua yaitu teori Hersey-Blanchard yang bergantung pada kesiapan pengikutnya. Terdapat 4 kelompok flow readiness, yaitu yang pertama unable and unwilling, di mana gaya kepemimpinan yang cocok digunakan yaitu telling, yaitu memberikan informasi secara detail. Lalu yang kedua yaitu unable and willing, di mana gaya kepemimpinan yang cocok digunakan adalah gaya kepemimpinan selling, yaitu memberikan tantangan kepada tim. Kelompok yang ketiga yaitu able and unwilling, di mana gaya kepemimpinan yang cocok digunakan adalah participating, yaitu memberikan tugas. Dan kelompok yang terakhir yaitu able and willing, di mana gaya kepemimpinan yang cocok digunakan adalah gaya kepemimpinan delegating, yaitu memberikan kewenangan. Teori kontingensi yang terakhir yaitu model path goal atau model alur sasaran, yang bergantung pada kondisi di lingkungan.
4 asumsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu directive leader, yang kedua yaitu supportive leader, yang ketiga yaitu participative leader, dan yang terakhir yaitu achievement oriented leader. Beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas leadership antara lain, yang pertama yaitu environmental contingency factors, yang kedua yaitu outcomes, yang ketiga yaitu subordinate contingency factors, dan yang terakhir yaitu leader behavior. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan kepemimpinan kontemporer. Nah, pendekatan kontemporer di bidang kepemimpinan mencakup 4 hal. Yang pertama, LMR atau Leader Member Exchange. Yang kedua, kepemimpinan transaksional dan transformasional. Yang ketiga, kepemimpinan karismatik dan visioner. Dan yang terakhir, kepemimpinan tim. Oke, yang pertama, LMR atau Leader Member Exchange, yaitu pemimpin yang dihasilkan dari dalam grup. Jadi setiap anggota ataupun karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mendapatkan posisi puncak di organisasi tersebut. Biasanya LMR ini ada di militer. Kemudian selanjutnya ada kepemimpinan transaksional dan transformasional. Nah, kepemimpinan transaksional ini pemimpin yang dapat memandu dan memotivasi bawahannya dengan cara misalnya memberikan reward atas pencapaian karyawannya dan hal-hal lainnya. Kemudian untuk kepemimpinan transformasional yaitu pemimpin yang dapat menstimulasi atau menginspirasi karyawan ataupun anggota organisasinya untuk mencapai extraordinary output. Jadi dalam keadaan apapun pemimpin dapat menstimuli karyawan-karyawannya untuk mencapai extraordinary output. Selanjutnya kepemimpinan karismatik dan visioner. Kepemimpinan karismatik yaitu pemimpin yang antusias dan memiliki kepribadian yang baik, memiliki kepercayaan diri sehingga mampu memengaruhi orang lain dengan tindakan-tindakan ataupun perilaku-perilakunya. Karakteristik dari kepemimpinan karismatik ini yaitu pemimpin yang biasanya berani untuk mengambil resiko dan juga peka terhadap lingkungannya. Jadi ia peka terhadap hal-hal yang terjadi di organisasinya tersebut. Kemudian selanjutnya ada kepemimpinan visioner, yaitu pemimpin yang dapat mengartikulasikan visi masa depan organisasinya. Jadi ia memiliki karakteristik untuk dapat menyampaikan visinya kepada orang lain, namun tidak hanya secara verbal, tetapi disampaikan melalui perilaku-perilakunya. Selanjutnya ada kepemimpinan tim yang memiliki karakteristik memiliki kesabaran untuk berbagi informasi, kemudian mau mempercayai orang lain dan memberikan kewenangan serta memahami ketika akan adanya intervensi-intervensi. Nah, peran pemimpin tim ini ada 4. Yang pertama, conflict manager, yaitu sebagai memanage konflik-konflik yang ada di organisasinya tersebut. Kemudian yang kedua, coach, yaitu sebagai pembina bagi anggota-anggotanya. Kemudian yang ketiga, liaison with external constituencies, yaitu sebagai penghubung dengan pihak eksternal dari organisasinya. Kemudian yang terakhir sebagai troubleshooter, yaitu penyelesaian masalah yang ada di organisasinya. Isu kepemimpinan abad 21. Isu yang pertama yaitu sumber kekuasaan. Ada 5 sumber kekuasaan. Yang pertama yaitu legitimate, yang kedua coercive, reward, expert, dan referent power. Isu yang kedua yaitu mengembangkan kepercayaan yang berkaitan dengan integritas, watak, dan kemampuan dari seorang pemimpin. Kredibilitas pemimpin dinilai bawahannya melalui integritas, kejujuran, dan kemampuan untuk memberikan inspirasi. Konsep kepercayaan ini dinilai berdasarkan integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Isu yang keempat, kepemimpinan lintas budaya, dan yang terakhir, menjadi pemimpin yang efektif. Selain itu, John Maxwell dalam bukunya mengungkapkan bahwa ada 7 leader practices. Yang pertama yaitu continually learn, unlearn, and relearn. Yang kedua, value yesterday but live in today. Yang ketiga, rely on speed but thrive on timing. Yang keempat, see the picture as the picture keeps getting bigger. Yang kelima, live in today but think about tomorrow. Yang keenam, move forward courageously in the midst of uncertainty. Dan yang terakhir adalah realize today's best will not meet tomorrow's challenges.